Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu, Bapak Dr. Syahlar Riyadi, MM, dan kawan seperjuangan yang saya banggakan. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan sejarah Andalusia pada masa kekhalifahan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Sejarah Andalusia adalah kisah panjang dan kompleks mengenai wilayah di selatan Spanyol yang menjadi pusat peradaban Islam di Eropa Barat selama lebih dari 7 abad. Berikut adalah penjelasan sejarah Andalusia secara detail dan lengkap. Latar belakangnya adalah penaklukan oleh kaum muslimin pada tahun 711 Masehi. Pada tahun ini, pasukan muslim dari Afrika Utara yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad atas perintah gubernur Ifriqiyah yang kita kenal sebagai sekarang itu namanya Tunisia, Musa bin Nusair, menyeberangi Selat Gibraltar atau Jabal Torik yang sekarang ada di bagian selatan Hindia. Mereka mengalahkan pasukan Visigoth yang dipimpin oleh Raja Roderick dalam pertempuran Guadalete. Dalam waktu singkat, hampir seluruh semenanjung Liberia atau yang kita kenal sebagai Spanyol dan Portugal modern dikuasai oleh umat Islam dan wilayah tersebut dikenal sebagai Al-Andalus. Yang kedua, pada zaman kekuasaan Umayyah di Andalusia pada tahun 756 Masehi hingga 1031 Masehi. Emirat Cordoba pada 756 sampai 929 Masehi pada tahun 756 Masehi. Masa Abdurrahman atau yang kita kenal sebagai Abdul Al-Rahman Ad-Dakhil adalah anggota keluarga Bani Umayyah yang selamat dari pembantaian Abbasiyah, mendirikan Emirat Cordoba yang merdeka dari kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad. Cordoba sendiri menjadi pusat ilmu, budaya, dan toleransi antar agama. Yang kedua, kekhalifahan Cordoba pada tahun 929 hingga 1031 Masehi. Pada tahun ini, Abdurrahman III mendeklarasikan dirinya sebagai khalifah, menjadikan Andalusia sebagai kekhalifahan yang independen. Masa ini juga merupakan puncak kejayaan Andalusia dengan kemajuan dalam ilmu pengetahuan, kedokteran, filsafat, arsitektur, dan ekonomi. Di antaranya tokoh-tokoh yang terkenal pada saat itu adalah Ibnu Sina, Al-Jahrawi, Ibnu Rushdi atau yang dikenal Averroes, dan Ibnu Hazm. Yang ketiga, masa fragmentasi Taifah dan dinasti berbasis Afrika Utara pada tahun 1031 Masehi hingga 1238 Masehi. Kerajaan-kerajaan yang ada di Taifah pada tahun itu adalah masa kekhalifahan Cordoba runtuh pada 1031 dan Andalusia terpecah belah menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang disebut Taifah. Kerajaan-kerajaan ini juga sering bersaing satu sama lain dan membayar upeti kepada kerajaan Kristen di utara. Yang ketiga, pada masa dinasti Murribatun dan Muwahhidun pada tahun 1086 Masehi hingga 1238 Masehi. Untuk melawan ancaman Kristen, Taifah meminta bantuan dari dinasti Muslim Afrika Utara. Di antaranya Morobitun atau yang lebih dikenal Al-Marofid datang pada 1086 Masehi menguasai sebagian besar Al-Andalus. Diikuti oleh Muwahhidun, Almohad pada 1147 yang berhasil menahan ekspansi Kristen untuk sementara waktu. Namun, kekalahan dalam pertempuran Las Navas di Tolosa 1212 melemahkan kekuasaan Muslim secara signifikan. Yang seterusnya pada masa kejayaan dan kejatuhan Granada 1238 hingga 1462 Masehi. Setelah kekuasaan Almohad runtuh, hanya Kesultanan Granada yang tersisa di bawah dinasti Bani Ahmar atau yang kita sebut Nasrid yang didirikan oleh Muhammad I. Granada bertahan selama lebih dari 2 abad dan menjadi simbol terakhir kejayaan Islam di Spanyol.
Kejayaan arsitektur pada Istana Alhambra dibangun pada masa ini. Di antaranya Reconquista dan kejatuhan Granada pada saat itu pada tahun 1492 Masehi. Pasukan gabungan kerajaan Kristen Kastil dan Aragon dipimpin oleh Raja Ferdinand dan Ratu Isabella menaklukkan Granada pada 2 Januari 1492 Masehi. Ini menandai akhir dari kekuasaan Islam di Spanyol dan penutupan era Al-Andalusia. Yang kelima, setelah kejatuhan Inkuisisi dan pengusiran, awalnya umat Islam diizinkan untuk tetap tinggal sebagai mudejar, tetapi kemudian dipaksa untuk Kristen menjadi Moriscos, yang disebut Moriscos. Banyak yang kemudian dianiaya, dipaksa pindah agama, dan diusir pada abad ke-16 dan ke-17 Masehi, terutama setelah Inkuisisi Spanyol diperluas untuk memberantas praktik-praktik dalam tersembunyi. Di antaranya warisan Al-Andalusia adalah sebagai simbol kerajaan peradaban Islam di Eropa. Warisan intelektual dan budaya yang ditinggalkan oleh mempengaruhi Renaissance Eropa, terutama melalui terjemahan karya-karya ilmuwan Muslim ke bahasa Latin, seperti seni arsitektur, musik, puisi, dan filsafat dari era Andalusia masih terasa hingga kini di wilayah selatan Spanyol. Baik, mari kita lanjutkan tentang lebih mendalam dalam beberapa aspek penting dari sejarah Andalusia. Di antaranya ada sistem sosial dan kehidupan sehari-hari di Andalusia. Struktur sosial masyarakat Al-Andalusia terdiri dari beberapa kelompok etnis dan agama. Yang pertama, dari etnis Arab, golongan elit, penguasa, dan bangsawan. Yang kedua, Berber, atau yang disebut Amazigh, atau lebih dikenalnya suku asli Afrika Utara yang menjadi bagian dari tentara penakluk kaum pada saat itu. Yang seterusnya, Muladi, atau yang kita bisa sebut Mualad, yaitu penduduk lokal dari tempat tersebut. Yang seterusnya, Mozarab, atau yang kita kenal sebagai Kristen yang hidup di bawah pemerintahan Islam, diberi kebebasan beragama tetapi dikenai pajak jizyah, yang kita sebutnya itu jizyah. Yang seterusnya, Yahudi juga mendapat perlindungan dan berkembang sebagai pedagang, cendekiawan, dan pejabat pada saat itu. Yang seterusnya tentang kehidupan sehari-hari pada kota Andalusia. Kota-kota seperti Cordoba, Sevilla, Granada, dan Toledo menjadi pusat perdagangan, ilmu, pengetahuan, dan budaya. Sistem irigasi canggih, pertanian maju, diantaranya ada pertanian jeruk, kayu zaitun, kapas, dan lain sebagainya, dan perdagangan internasional yang sangat berkembang. Andalusia juga memiliki universitas, rumah sakit, perpustakaan, dan tempat mandi umum, atau yang kita sebut hammam. Bahasa Arab menjadi bahasa ilmu dan sastra pada saat itu. Yang seterusnya, kemajuan ilmu, pengetahuan, budaya. Andalusia juga menjadi jembatan pengetahuan antara timur dan barat, yang orang-orang di mana apabila ingin mencari ilmu kebanyakan datang ke Andalusia. Yang seterusnya, ilmu pengetahuan. Adapun ilmu pengetahuan yang ada di Andalusia bermacam-macam, seperti ilmu astronomi, seperti ilmu kedokteran, filsafat, matematika, geografi, dan kartografi. Di antaranya astronomi yang dikuasai oleh observatorium dibangun tabel astronomi Andalusia sangat berpengaruh. Dan ilmu kedokteran yang dikuasai oleh Al-Zahrawi, filsafat dikuasai oleh Ibnu Rushdi, matematika, geografi, dan kartografi seperti Ibnu Khaldun dan Al-Idrisi. Yang seterusnya tentang sastra dan puisi. Sastra Arab juga klasik berkembang di Andalusia, termasuk qasidah, muwassoh, dan jazal. Terdapat interaksi budaya dengan Yahudi dan Kristen melahirkan karya-karya hibrida yang unik antara kolaborasi Muslim dan Yahudi pada masa saat itu. Yang seterusnya tentang arsitektur dan seni.
Gaya arsitekturnya juga khas, lengkungan, tapal kuda, ukiran, geometris, dan kaligrafi. Karya monumentalnya diantaranya seperti Masjid Cordoba, Alhambra, Menara Giralda, dan Medina Az-Zahra. Yang nomor 9 tentang pengaruh dan warisan Andalusia di dunia barat. Karya-karya ilmuwan muslim di Andalusia diterjemahkan ke Latin dan menjadi dasar kebangkitan intelektual di Eropa. Universitas-universitas juga di Eropa awalnya mengadopsi kurikulum dari sistem pendidikan Andalusia. Banyak kosakata dalam bahasa Spanyol dan bahkan Inggris berasal dari bahasa Arab, misalnya algebra, alkul, ajuzar dari as-sukar. Berikut demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.